Selamat datang. Terima kasih dalam presentasi hari ini. Saya Triyono dan hari ini kita akan membahas topik tentang sensor suhu ya. Jadi di teknologi sensor pada bagian sensor suhu. Nah, di sini kita akan ada pengenalan sensor suhu. Lalu bagaimana pentingnya pengukuran suhu dalam berbagai aplikasi industri dan teknologi. Pengenalan tentang sensor suhu. Nah, mari kita mulai dengan pengenalan tentang sensor suhu. Sensor suhu adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengukur suhu dari suatu objek atau lingkungan. Ya, jadi sensor ini mengubah energi termal menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan diproses. Nah, di sini pentingnya pengukuran suhu. Ya, jadi pengukuran suhu itu memiliki peran yang sangat penting di berbagai aplikasi industri dan teknologi. Yang di sini pengukuran suhu bisa diperlukan di dalam produksi, pemantauan kualitas, dan keamanan. Nah, untuk di bidang teknologi digunakan untuk di berbagai perangkat elektronik seperti kendaraan maupun sistem kontrol. Nah, di sini beberapa contoh dalam pengaplikasian sensor suhu ya. Nah, di sini di gambar pertama. Di gambar pertama ini kita ada mesin ya. Jadi di otomotif pengukuran suhu digunakan dalam sistem pendingin mesin. Nah, jadi di dalam radiatornya seperti itu ada sensor suhunya seperti itu. Nah, untuk di teknologi medis sendiri pengukuran suhu banyak ya. Di sini ada termometer, terus termometer yang tembak saat di COVID kemarin ya, banyak menggunakan di mall-mall biasanya ya di sini untuk mengukur suhu seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas berbagai jenis sensor suhu yang digunakan dalam berbagai aplikasi. Ada beberapa jenis sensor yang memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda ya. Nah, di sini kita akan membahas sensor semikonduktor, termistor, dan sensor suhu dan kelembapan DHT22 ya di sini. Mereka akan membahas tentang konsepnya serta contohnya ya, seperti itu. Nah, di sensor suhu ya, di sensor suhu ini kita di bagian semikonduktor ya. Semikonduktor menggunakan konfigurasi dioda atau transistor ya. Bahan ini itu memiliki respon yang kuat terhadap suhu ya, terhadap suhu. Nah, contoh yang menggunakan semikonduktor di sini ada sensor suhu LM35 ya, LM35 yang menggunakan sensor semikonduktor. Nah, seperti ini contoh untuk bentuk dari sensor LM35 ya di sini. Nah, untuk yang sensor suhu LM35 ini memiliki karakteristik yang memungkinkan pengukuran suhu dengan akurasi tinggi dan respon yang cepat. Ya, jadi dia bisa lebih cepat dalam merespon atau memberikan informasi terkait suhunya ya dengan menggunakan ini LM35. Nah, lalu kita ke bagian 2 yaitu suhu termistor ya. Suhu termistor suhu yang bekerja dari temperatur perubahan temperatur ya dari nilai resistansi bahan tersebut ya. Pengukuran suhu dengan termistor tergolong ke pengukuran suhu yang merujuk pada skala absolut. Termistor dikategorikan menjadi dua jenis yaitu NTC, negatif temperatur koefisien,
dan PTC, positif temperature coefficient. Ya, jadi ada dua ya. Nah, di sini ada dua contoh, yang atas ada NTC dan bawah ada PTC di sini. Nah, kedua jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda terkait perubahan resistensi terhadap suhu. Nah, untuk di NTC sendiri memiliki karakteristik nilai resistansi yang menurun ketika temperatur yang diinderanya naik. Ya, jadi kalau pakai ini nilai resistansinya dia menurun saat dapat sumbunya atau inderanya itu naik ya suhunya. Itu. Dengan PTC dia berkebalikan dengan NTC. Jadi nilai resistansinya dia akan meningkat seiring dengan suhu yang meningkat juga gitu ya di sini. Jadi dua ini perbedaan antara NTC dan PTC. Nah, selanjutnya ada sensor suhu dan kelembapan DHT22. Ya, di sini DHT22 dapat mengukur suhu dan kelembapan sekaligus dan dapat diintegrasikan dengan microcontroller untuk aplikasi yang lebih kompleks. Nah, di sini DHT22. Nah, untuk spesifikasinya dia input tegangan 3 volt hingga 5 volt. Konsumsi arus maksimal 2,5 mA saat digunakan selama konversi ya, saat meminta data sekitar 2,5 mA. Untuk kelembapannya di antara 0 sampai 100% dengan akurasi 2 sampai 5%. Baik untuk pembacaan suhu sekitar minus 40 sampai 80 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Nah, untuk pengambilan data minimal di 0,5 Hz atau sekali setiap 2 detik. Ya, di sini pengambilan datanya. Nah, ini contoh untuk akuisisi sensor atau mendapatkan data sensor. Ya, kita akan mencoba untuk simulasinya menggunakan Arduino Uno dan sensor DHT22 dan jumper. Nanti saya akan menggunakan aplikasi Walkwi untuk simulasinya. Ya, dari sini juga ini contoh codingannya yang bisa digunakan ya. Jadi di sini ada bagian include library DHT. Ya, DHT di sini diinputkan, lalu define pin-nya DHT di pin 2 di sini. Di pin 2, lalu di tipenya DHT22 di sini. Nah, di sini kita masukkan DHT-nya di sini ya. DHT-nya. Lalu bagian setupnya kita setting pada serialnya 115200. Lalu ngeprint aja untuk judul atau untuk sampel aja DHT22 sederhana seperti ini. Nah, lalu DHT begin untuk memulai sensor mendeteksi suhu ya di sini setupnya. Nah, lalu di bagian looping ya, jadi saat berjalan di bagian loopingnya kita membuat variabel baru float temperatur. Ya, jadi float dengan variabel temperatur berisi DHT dan rate temperatur di sini. Jadi ada fungsi dari DHT-nya, ada rate temperatur. Nah, lalu juga kita buat variabel baru humidity. Ya, kita isikan dengan fungsi rate humidity. Ya, di sini DHT titik rate humidity kurung biasa buka dan tutup di sini untuk membaca sensornya. Nah, selanjutnya di sini digunakan untuk mendeteksi error ya. Jadi saat sensornya dia tidak bekerja, dia akan memberikan notifikasi atau informasi bahwa sensor gagal mendapatkan data ya, di sini gagal data. Jadi di saat isnan atau temperaturnya di kosong nggak ada data, dia akan ngeprint yang di sini ya. Nah, apabila datanya normal, ada datanya, dia langsung ke bawahnya di sini ngeprint humidity dan ngeprint temperatur di sini ya. Lalu ada delay 2
1000, ini artinya 2 detik di sini. Jadi setiap 2 detik dia akan merespon atau mendapatkan sensor, data sensor gitu ya. Nah, ini contoh hasil dari simulasi walkway ya. Kita akan coba simulasi dari walkway di sini. Nah, di sini ya. Di sini contoh codingannya. Nah, di sini kita bisa menyeting dari walkway nanti. Ada tombol untuk setting temperaturnya. Ya, diklik bagian sensornya, diklik nanti akan dia mengubah derajat Celsiusnya ya di sini ya. Temperaturnya Celsius dan humidity geser kanan kiri aja di sini. Dia akan berubah sesuai dengan yang setting di sini ya, di sini nanti. Seperti itu. Nah, kita akan coba ini dulu sebentar di bagian. Oke, kita akan coba. Ya. Ini ya, ini untuk simulasinya. Simulasi dari dengan walkway ya, dengan walkway. Kita akan clear dulu datanya. Oke. Nah, kita ini itu ya seperti yang tadi di contoh. Nah, untuk di walkway, untuk cara menambah sensornya tinggal diklik saja di sini. Terus kita akan carikan DHT dulu di sini ya. Nah, akan di sini. Nanti tinggal nyambungkan kabelnya sesuai dengan pin yang disetting di awal ya, kayak gini. Nah, karena kita sudah setting, kita tidak perlu di sini. Oke, kita tinggal running saja di sini. Untuk runningnya simulasi pakai tombol segitiga yang hijau ini. Nah, kita running. Nah, di sini ya, di sini dia bisa menunjukkan berapa humidity dan temperaturnya. Nah, kita akan coba simulasikan di sini, diklik. Kita ganti ke 45 derajat. Nah, dia temperaturnya akan berubah jadi 45 derajat ya. Lalu humidity juga sama, kita ubah ke sini, dia akan juga berubah ya di sini. Jadi sensor ini itu langsung membaca dari fisiknya ya, dari fisiknya untuk temperatur dan humidity. Nah, kayak gini, ini contohnya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nah, di bagian aplikasi sensor suhu bagi dalam 3 di sini, penggunaan sensor suhu dalam industri, lalu contoh aplikasi suhu dalam kehidupan sehari-hari, serta tantangan dan perkembangan terkini dalam teknologi sensor suhu. Nah, untuk penggunaan dalam industri biasa digunakan dalam proses produksi untuk pengendalian kualitas ya di sini. Jadi digunakan untuk memantau suhu dalam mesin, proses kimia, sistem pendingin dan banyak lagi. Ya, jadi di situ untuk memastikan bahwa mesin ini bekerja dengan baik, tidak overheat dan tidak kepanasan gitu ya, agar menghasilkan produksi yang selalu prima, selalu baik, seperti itu. Nah, untuk di kehidupan sehari-hari biasa kita lihat di oven, di kulkas, termometer digital, bahkan di medis ya, kayak termometer, terus termogan kayak gitu. Ya. Untuk di kulkas, jadi saat misalkan ada barang panas nih, ya dimasukkan ke kulkas gitu, kulkas akan langsung merespon, ya merespon bahwa ada panas yang masuk, maka dia akan lebih bekerja keras untuk mendinginkan kulkas, ya di situ. Nah,
Lalu tantangan dan perkembangan terkini dalam teknologi sensor suhu. Jadi meskipun sensor suhu sudah menjadi bagian penting dalam banyak aplikasi, masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam pengembangan teknologi sensor suhu. Tantangan tersebut termasuk presisi pengukuran, rentang suhu yang lebih luas, dan integrasi dengan sistem cerdas. Ya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat perkembangan terkini dalam teknologi sensor suhu, termasuk pengembangan sensor suhu yang lebih presisi, sensor suhu yang dapat bekerja dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, dan integrasi sensor suhu dengan teknologi Internet of Things. Nah, jadi sudah dicoba untuk mengatasi permasalahan tersebut, gitu ya. Oke, tadi ini sudah kita coba tadi ya untuk simulasinya. Oke, baik. Sekarang di ringkasan tentang pentingnya sensor suhu dan teknik akuisisi data, serta potensi pengembangan dan aplikasi masa depan. Oke, sensor suhu dan teknik akuisisi data memerankan peran penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari industri hingga kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan sensor suhu dan teknik akuisisi data yang tepat, kita dapat mengukur suhu dengan akurat dan efisien, serta mengambil keputusan yang dapat atau yang tepat berdasarkan data yang diperoleh. Di masa depan, sensor suhu dan teknik akuisisi dapat memiliki potensi yang besar ya, memiliki potensi perkembangan yang besar. Kita dapat mengembangkan sensor suhu yang lebih akurat dan efisien, serta teknik akuisisi data yang lebih canggih dan mudah digunakan. Selain itu, aplikasi suhu dan teknik akuisisi data juga dapat diperluas ke berbagai bidang seperti kesehatan, lingkungan, dan transportasi. Terima kasih. Jadi sekian untuk teknologi sensor, teknologi aplikasi sensor di bagian sensor suhu. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih.